bagaimana menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, terutama di Tangsel lah, kalau kami KPU Tangsel, adalah daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan termutakhir. Termutakhir itu berarti sudah melalui perbaikan. Kalau meninggal tentu sudah kita coret. Ada pertambahan pemilih baru, pemilih pemula, dan sebagainya. Pemilih pemula bukan hanya anak-anak yang lulus SMA atau 17 tahun. TNI Polri yang pensiun itu pemilih pemula. Selama ini kan TNI Polri nggak memilih nih. Begitu pensiun kan mereka juga masuk di DPT. Sama kedudukannya dengan teman-teman yang baru mau memilih di 17 tahun. Jadi pertama kali dia milih. Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Yo halo Sobat Pose, jumpa lagi di Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Ya halo Sobat Pose, jumpa lagi dengan aku Kayla dan juga teman aku. Halo semua, aku Kiki. Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Datangnya dari kota Tangerang Selatan dan juga kantor KPU. Kiki tahu nih kantor KPU apa? Panjangannya Komisi Pemilihan Umum. Nah beliau adalah Bapak Taufik MZ. Halo, Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri dulu ke sobat-sobat Pose, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taufik MZ, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah bisa hadir di podcast bersama SMKN 4. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjut. Demikian ya perkenalannya. Baik, berarti Bapak Taufik sebagai Ketua dari KPU Kota Tangerang Selatan ya Pak? Ya. Betul. Nah sebelum kita lanjut nih Pak, boleh kita jargon kayak tadi di awal bareng-bareng yang Pose Podcast. Oh boleh. Penonton ya Pak? Oke. Mungkin Kiki boleh pimpin. Oke. Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Pak Taufik sudah lancar ya jargonnya. Oke, jadi kita udah banyak banget nih yang mau ditanya-tanya nih Pak seputar pemilu gitu Pak. Di nanti tahun 2024 ya Pak? 2024. 2024. Oke, mungkin Kiki dulu mau tanya. Kan nanti kan pengen pemilihan umum ya, Iya, pemilihan betul. umum 2024. Itu tuh gimana ya cara kan kita tuh belum 17 tahun ya. Iya, Nah, itu persiapan buat pemilihan umum di usia yang 17 pemula tahun. ya 17 tahun, terus habis itu pemulanya itu kayak gimana gitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara pemilu ya, 2024 itu ada dua, adik-adik sekalian dan juga para pemirsa. Jadi ada pemilu, kita memilih presiden, wakil presiden, memilih Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota Kabupaten. Itu disebut dengan pemilu. Dan serentak akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Itu ya, dan ini berdasarkan Undang-Undang 7 2017. Nah, di tahun yang sama ini ada juga yang disebut dengan pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, yang pelaksananya di tanggal 27 November 2024. Nah, salah satu syarat yang ditanya tadi untuk menjadi peserta pemilu dan bisa memilih menunaikan haknya nanti di tanggal 14 Februari tentu sebagaimana diatur di undang-undang harus sudah 17 tahun atau pernah menikah. Jadi sebelum 17 tahun tapi dia pernah menikah itu sudah bisa masuk sebagai daftar pemilih. Oh, berarti tidak harus 17 tahun ya Ya, syaratnya. diatur begitu. Oke. Berarti apa aja sih Pak yang perlu dipersiapkan sebagai pemilu pemula mungkin ya Pak? Ya, pemilih pemula itu kalau KPU tentu bicara ada tahapan pemilu, ada siklus pemilu. Nah, kalau di siklus pemilu itu sebetulnya KPU sudah melakukan perbaikan daftar pemilih berkelanjutan. Setelah pilkada kemarin 2020, maka kita sisir tuh sampai dari tahun 2021 sampai 2022 sekarang. Ada nggak penambahan yang sudah usia 17 tahun di tahun 2021 yang 2020 belum? Atau di 2022 itu kita masukin, maka menjadi DPT. Nah, syaratnya nanti aktif kan ada lindungi hakmu. Jadi kalau yang sudah 17 tahun sudah punya IKTP,
buka aja di websitenya KPU Lindungi Hakmu, masukin NIK-nya, nanti secara otomatis masuk sebagai daftar pemilih. Insya Allah nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari adik-adik yang sudah masuk DPT akan diumumin tuh di TPS-TPS dan dapat undangan C6 sebagai bukti bahwa Anda sudah ada dalam DPT. Berarti gitu. kita harus registrasi dulu ya Pak? Ya, jadi ada dua sisi ya. Bisa KPU-nya yang aktif nanti pada saat kita perbaikan daftar pemilih, atau masyarakat aktif yang merasa sudah 17 tahun punya IKTP yang mendaftarkan kalau di 2019 kemarin atau di 2020 belum masuk dalam DPT. Oke, berarti jadi kita udah tahu nih. Nanti kita kalau mau milih apa aja yang kita lakuin dulu. Berarti kita harus daftar dulu, ataupun nanti dari pihak KPU-nya yang Iya, kita akan datang ya, koordinasi dengan camat, lurah, RT, RW maupun Disdukcapil ya untuk mengupdate lah. Kira-kira gitu. Tahapannya banyak ya. Iya. Dan nggak terlalu rumit ya, gampang sebenarnya Iya, tahapannya. betul. Jadi kita harus nggak boleh golput tentunya. Kita harus menggunakan hak suara kita untuk memilih. Golput. Nah, itu gimana tuh atasinnya kalau misalkan ada pemilu yang golput? Iya Pak, apa sih Pak? Mungkin kayak gerakan ataupun langkah-langkah yang nantinya diambil oleh KPU untuk menindaklanjuti yang masih masyarakat yang masih golput. Ya. Maka KPU sebetulnya begini ya, adik-adik dan juga pemirsa sekalian, kan KPU itu sekarang sudah melaksanakan tata aturan nggak lagi normatif ya, tapi sudah substansial, nggak lagi prosedural. Jadi makanya kalau kita bicara partisipasi, kan kita berharap bahwa partisipasi itu meningkat dari pemilu ke pemilu. Nah, kenapa ada yang golput? Maka KPU melakukan assessment, oh ini kayaknya belum disentuh. Maka kita akan sampaikan kepada masyarakat secara luas, secara umum gitu ya, dengan segmentasi semuanya kita akan rambah itu, bahwa pemilu itu bukan sekedar rutinitas 5 tahunan, bukan hanya kita siklus 5 tahunan, kalau sudah pemilu ya sudah nggak ada masalah, nggak ada yang berbeda, nggak ada yang berubah. Oleh karena itu kita ingin sampaikan kepada mereka bahwa mari ada kesadaran tentang politik, ada kesadaran tentang partisipasi. Ini kan untuk menekan angka golput. Jadi bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 nanti yang memilih itu sebenarnya mengkonversi suara Anda menjadi kekuasaan, nggak main-main gitu ya. Jadi pada hari itu Anda memberikan mandat kepada yang diberikan mandat, baik itu eksekutif maupun legislatif. Hari itu juga Anda memberikan amanah kepada yang diberikan amanah. Kalau substansi itu bisa dipahami oleh masyarakat, maka dia menyadari haknya itu akan digunakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan sedemikian rupa dengan baik dan benar untuk memilih pemimpin baik di eksekutif legislatif yang bisa memperjuangkan masyarakat Indonesia 5 tahun ke depan. Ini substansi, maka kalau ini dipahami, saya rasa bahwa masyarakat juga akan menyadari itu. Oleh karena itu, ini yang penting kita sampaikan. Kesadaran partisipasi, bahwa partisipasi masyarakat itu penting karena menentukan daerahnya, menentukan bangsanya untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu agar masyarakat tidak golput. Berarti kita juga harus peduli ya terhadap apa yang akan terjadi di 5 tahun ke depan dengan bangsa kita gitu ya Pak. Berarti harus banget kita menggunakan hak suara yang kita punya untuk kemajuan bangsa kita di 5 tahun ke depan nanti. Tapi masih banyak nggak sih masyarakat yang kurang peduli kali ya, kurang merasa bahwa hal tersebut tuh penting gitu Pak. Gitu. Nah, kira-kira bentuk gerakan ataupun bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesadaran tersebut, mungkin sosialisasi atau apapun, apakah pernah dilakukan atau akan nantinya akan ada lagi? Ya, alhamdulillah sebetulnya KPU itu sudah melaksanakan ya dari pemilu tahun 2019 kemarin, Pilkada 2020 kalau bicara periode saya. Kita melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, maka kita melaksanakan Gustu Kampus. Ada juga Gustu School dengan beberapa sekolah tingkat SLTA. Agar pemilih pemula juga kita sentuh, memahami tentang konsep demokrasi, konsep pemilu, bahkan konsep hak pilih itu. Nah, juga kita bahwa dalam sosialisasi melibatkan seluruh stakeholder gitu ya, RT, RW, pengurus lingkungan, OKP, Ormas, bahkan tokoh masyarakat. Nah, itu sudah kita lakukan. Maka berikutnya yang menjadi pemikiran kita adalah sebetulnya dalam proses kita ingin sosialisasi yang maksimal, kita melakukan atau merekrut yang disebut dengan relawan demokrasi. Nah, jadi adik-adik boleh nanti ya kalau sudah merasa
cocok, ada kursus kepemiluannya. Nanti relasi itu relawan demokrasi itu kita punya 10 segmentasi misalkan. Jadi relasi itu akan bisa kaum marginal, kaum pemilih pemula, kaum komunitas itu disentuh oleh, kan KPU itu terbatas ya SDM-nya, nggak begitu bisa meraih seluruh 7 kecamatan atau 54 kelurahan atau komunitas yang ada di Tangsel. Maka perlu kiranya KPU membentuk tadi relawan demokrasi. Misalkan kita merekrut 100 orang. Nah, masing-masing 10 tuh satu segmentasi, berarti 10 orang dibagi 10 tim gitu ya. Tim A masuk ke merangkul, menyampaikan, menjadi corong lah ya, corong KPU kepada segmentasi tertentu. Misalkan komunitas, tadi kaum marginal, kaum perempuan, atau pemilih pemula. Di samping KPU juga turun ke sekolah-sekolah atau kampus, kira-kira gitu. Aduh, berarti kita boleh nih, saya dan Kiki boleh Pak gabung ke relasi itu? Kalau usianya nyampe boleh, silakan. Dan waktunya ada gitu ya, nggak mengganggu aktivitas sekolahnya atau mungkin nanti ujian atau kenaikan kegiatan-kegiatan ekstra atau intra yang lain gitu. Nah, untuk relasi itu sendiri ada ini nggak Pak? Ada syarat usia atau ada syarat-syarat? Ya ada, karena relasi ini kan bagian dari pendidikan politik ke masyarakat. Nggak mungkin kita merekrut relasi yang belum punya hak pilih. Jadi yang sudah 17 tahun punya hak pilih, warga Tangsel, bahwa ketika dia menyampaikan kepada masyarakat ya tentu dia punya hak pilih. Jangan mbaknya milih nggak, kakak milih nggak, enggak karena saya belum masuk 17 tahun ya, artinya jadi kontradiktif kira-kira gitu ya. Betul, berarti sudah harus 17 tahun. Ya. 17 tahun Dan sudah masuk DPT daftar pemilih tetap gitu ya di Kota Tangerang Selatan. Oke, berarti boleh sobat-sobat pos yang sudah 17 tahun ke atas ya Pak untuk join ke relasi relawan demokrasi. Keren banget ya Pak. Terima kasih. Berarti KPU itu udah membuka relasi ya buat anak-anak muda, Untuk wadah untuk menawan anak-anak muda untuk menyuarakan tentang politik ke masyarakat. Betul, Ya, betul. Jadi kita akan mulai nanti, dimulai tahapan-tahapan ini kan baru tahapan verifikasi partai politik dan keanggotaan. Nanti tahapan berikutnya di samping kita merekrut badan ad hoc di PPK maupun PPS di tingkat kecamatan, kelurahan maupun nanti KPPS, kita umumkan tuh ada kursus kepemiluan mengajak pemuda, baik itu kita sampaikan di kampus gitu ya, untuk terpanggil. Nah dari hasil kursus kepemiluan itu akan terpilih. Artinya yang kursus kepemiluan kita buka misalnya sampai 300 peserta. Nah ada 100 orang yang terbaik lah, 100 yang memang dia concern gitu ya, kemudian dia memperhatikan betul dan memang ada ketertarikan terkait di dunia kepemiluan. Maka dari 100 orang itu yang nanti terpilih, yang sudah punya modal sedikit terkait dengan materi-materi kursus kepemiluan, ya kita jadikan SK-kan untuk menjadi relawan demokrasi. Jadi bisa dari kalangan pemuda, bisa dari kalangan kampus, anak SMA kelas 3 yang sebelum kuliah misalnya tapi udah 17 tahun yang sudah punya IKTP silakan. Bisa. Bela ya, bisa. Oke, berarti luas jangkauannya ya Pak untuk remaja-remaja Indonesia untuk gabung ke relasi tersebut ya Pak. Oke, nah kalau gerakan relasi ini baru ada di KPU Tangsel atau sudah tersebar di seluruh Indonesia Pak? Kelihatannya ini memang program nasional. Jadi memang KPU RI menginisiasi kegiatan ini dari pemilu 2014, kemudian 2019, dan nanti di 2024. Kayaknya ini penting. Kenapa? Tingkat partisipasi naik itu kalau memang ukurannya adalah ketika ada relasi linear dengan hasil partisipasi, artinya bahwa keberadaan relasi itu masih dibutuhkan dan memang itu bagian dari penyampai ke masyarakat hal-hal yang harus disosial oleh KPU. Betul. Penting juga berarti adanya relasi itu untuk menyuarakan ke masyarakat juga tentunya. Oke, nah kalau Bapak sendiri sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Ketua KPU Tangsel Pak? Ya, saya sebetulnya merambah atau mengayai di dunia penyelenggaraan kan dari tahun 2012 ya. 2012 itu pas Pileg Pilpres 2014, saya di Panwas Kota Tangsel, Panwas. Di 2015 Pilkada serentak pertama di Indonesia, Tangsel masuk salah satu kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Saya menjadi Ketua Panwas Tangsel, kemudian di Pilgub yang Pak Wahidin Halim dan Pak Rano Karno itu, saya ditarik ke Tenaga Ahli TA Bawaslu Banten. Nah di 2018 saya ikut seleksi dan dipilih menjadi komisioner KPU Kota Tangerang Selatan. Jadi periodenya dari 2018 sampai 2023, 5 tahun. 5 tahun. Berarti masih 1 tahun lagi ke depan. Oke, nah di sekitar 2 tahun ya Pak, sekitar 2 tahun menjabat ini
ada nggak sih Pak tantangan terbesar sebagai ketua KPU? Tentunya kan pasti sibuk banget, terus juga pasti banyak tantangan-tantangan. Tapi boleh ceritain sedikit nggak sih Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak alami selama 2 tahun menjabat ini? Ya, saya ingin merefleksi sedikit ya. 2018 kami dilantik, kemudian 2019 kita mengakhiri pemilu, dan ini extraordinary election, pemilu yang luar biasa di tengah pandemi COVID tentu. Maka bukan hanya sekedar kita partisipasi, sosialisasi, tapi APD, alat pelindung diri atau kepedulian terhadap pandemi COVID itu juga menjadi tantangan besar buat kami, karena kami kan tentu bukan dari dunia medis yang memahami itu, tapi kami harus turun ke lapangan, harus melakukan sosialisasi, harus melakukan tahapan-tahapan yang beririsan dengan atau berinteraksi dengan masyarakat, di mana masyarakat tentu ada kekhawatiran jangan-jangan pemilu 2019 terjadi klaster baru pandemi COVID. Tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa kita lakukan. Pada saat itu kami saya pribadi masih di divisi hukum karena ketuanya almarhum Mas Bambang Dwitoro. Nah, Pilkada 2020 ini ujian terberat bagi KPU Tangsel. Pasca Pilkada 2020 ketua kami Pak Bambang Dwitoro dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa karena memang terjangkit COVID-19. Nah, oleh karena itu meninggalnya almarhum, maka KPU Republik Indonesia mengeskakan saya menjadi ketua KPU Tangsel. Pasca Pilkada 2020 sampai sekarang, tantangan barunya adalah ini sudah mulai tahapan pemilu 2024 dan pemilihan di 2024. Maka tantangan kami adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki daftar pemilih yang tadi menjadi aspek penting. Kan tiga pilar ya, 3 pilar yang menjadi penting. Satu dalam pemilu itu. Pertama penyelenggara itu ada KPU, tataran teknis, regulatif maupun logistik. Ada Bawaslu yang mengawasi proses itu, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu penyelenggara. Yang kedua adalah kontestan, yaitu partai politik kan. Masa ada penyelenggara gak ada pesertanya? Nah, pesertanya partai politik. Nah, partai politik calon pasangan calon presiden, kalau nanti pemilihan ya pasangan calon gubernur, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, itu namanya peserta. Tidak kalah penting yang ketiga, masyarakat. Nah, dalam hal ini masyarakat atau objeknya dan sekaligus subjek itu kan daftar pemilih tadi. Bagaimana penyelenggara, peserta, terus siapa yang akan memilih mereka? Nah, daftar pemilih tadi. Maka KPU tantangannya adalah bagaimana menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, terutama di Tangsel lah, kalau kami KPU Tangsel, adalah daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan termutakhir. Termutakhir itu berarti sudah melalui perbaikan. Kalau meninggal tentu sudah kita coret. Ada pertambahan pemilih baru, pemilih pemula dan sebagainya. Pemilih pemula bukan hanya anak-anak yang lulus SMA atau 17 tahun. TNI Polri yang pensiun itu pemilih pemula. Selama ini kan TNI Polri nggak memilih nih. Begitu pensiun kan mereka juga masuk di DPT. Sama kedudukannya dengan teman-teman yang baru mau memilih di 17 tahun. Jadi pertama kali dia milih, itu disebut dengan pemilih pemula. Jadi TNI Polri yang pensiun itu namanya pemilih pemula, kira-kira gitu ya. Nah, inilah tantangan-tantangan kita. Malah oleh karena itu nggak hanya cukup ya KPU melaksanakan daftar pemilih dengan sendirinya, tentu harus koordinasi dengan kepolisian yang pensiun masuk di daftar pemilih, dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan lain sebagainya. Berarti pemilih pemula itu nggak hanya untuk umur 17 tahun ya? Tepatnya itu. Berarti baru tahu nih kita. Baru tahu ya. Ada nanti bapak-bapak pemilih pemula karena baru pensiun dari TNI atau Polri. Dia baru kali itu loh memilih. Rasanya pemilu dia nggak pernah merasakan, dia hanya fungsi keamanan karena nggak punya hak pilih TNI Polri. Nah, kan tadi KPU sebagai pengawas ya Pak, sebagai penyelenggara. Nah, kalau dari KPU sendiri itu punya hak pilih atau tidak Pak dari anggota-anggota KPU-nya sendiri? KPU tentu sebagai masyarakat biasa, sebagaimana masyarakat yang lain, masyarakat sipil punya hak pilih. Kami punya hak pilih dan kita nanti bisa memilih. Cuman biasanya karena kita tugas penyelenggara, tentu biasanya kita mengurus A5 untuk pindah milih misalkan ya. Enggak. Contoh saya tinggal di Komplek A. Enggak mungkin saya bisa milih di Komplek A karena harus mengawal KPU RI yang sedang supervisi atau sedang monitoring ke Tangsel misalkan. Oleh kami ingin sampaikan bahwa hak pilih itu hanya terjadi ya di TPS tanggal 14 Februari. Artinya memang integritas, netralitas kita, netralitas itu kan gak hanya dari ucapan, dari sikap dan juga kebijakan. Kami mengatakan kami netral KPU. Sikap kami jelas netral, tapi kebijakan kita, keputusan kita menguntungkan pihak A, merugikan pihak B, itu namanya nggak netral juga. Maka netral itu dalam
ucapan, sikap, dan keputusan. Itu yang disebut dengan KPU harus netral. Nah, oleh karena itu punya hak pilih, tapi nggak boleh ditunjukkan. Kenapa? Kita tentu menjadi pejabat publik ya yang menjadi sorotan. Kalau kita hak pilihnya kemudian diumbar-umbar ya tentu orang mengatakan KPU-nya nggak netral karena orang-orang KPU-nya pilihannya kok disebut-sebutkan. Kita punya hak pilih karena kita masyarakat sipil. Tapi itu nggak boleh juga sampai ditampakkan. Pilihan presiden kita siapa, pemilihan anggota dewannya siapa, pemilihan wali kota, silakan itu nanti di TPS aja lah kira-kira gitu ya. Jadi kita tetap punya hak pilih. Cuman nggak boleh aja masa KPU-nya sampai ngomong-ngomong beda dengan masyarakat lain. Masalahnya boleh kan? Misalkan Mbak Kaila misalkan milih partai A misalnya, kemudian di lingkungannya dia ngomong, ayo dong kita milih partai, nggak apa-apa, itu namanya juga mengajak kepada untuk orang tidak golput kan gitu. Betul. Berarti KPU juga punya hak pilih ya punya untuk memilih calon pemimpin di masa depan. Iya. Gitu. Nah, Tapi bedanya sifatnya harus netral ya. Netral. dan juga harus dilaksanakan hanya di TPS aja. Betul. Nah. Tidak boleh menyuarakan gitu ya Pak. Tidak boleh. Iya. Oke. Nah, berarti KPU terdekat itu pemilu terdekat itu di tahun 2024 nanti ya Pak. Nah, saya dan Kiki kan masih awam banget nih Pak soal pemilu-pemilu belum juga memiliki hak suara. Nah, boleh ceritakan sedikit nggak sih Pak tahapan-tahapan pemilu yang dari mulai pemilu, ada banyak pemilu nanti ya Pak, ada presiden, presiden, gubernur dan lain-lain. Itu tahapannya seperti apa Pak? Oke, baik ya Mbak Kaila dan Mbak Kiki serta para pemirsa sekalian. Jadi gini, yang tadi kita sampaikan ada penyelenggara, ada peserta. Nah, pesertanya itu kan partai politik. Oleh karena itu, syarat kepesertaan di pemilu 2024 ini partai politik mendaftar di KPU RI. Maka diverifikasi faktual, diverifikasi administrasi nih. Nggak mungkin semua partai yang daftar sampai 24 itu secara verifikasi administrasinya lolos semua. Maka menjadi awalnya 18 partai politik itu yang lolos. Nah, kalau udah lolos verifikasi administrasi untuk di faktual. Sekarang tahapannya adalah kita datang tuh ke pengurus partai, mencocokkan alamat kantornya, kemudian KTA-nya, NIK-nya, ketua sekretaris bendara, terus afirmasi atau keterlibatan 30% perempuan. Nah, ini perempuan juga harus bangga ya, karena di dalam politik itu ada afirmasi politik. Partai nanti mengajukan calon anggota legislatifnya juga harus ada mengakomodir 30% kuota perempuan. Di penyelenggaraan begitu, di kepengurusan partai juga begitu. Nah, nanti akan ditetapkan tuh peserta pemilu 2024, yaitu partai politiknya apa saja. Yang jelas sudah ada 9 partai politik yang lama yang sudah parliamentary yang lolos parlemen, 9 partai. Ada ini lagi 8 partai yang sedang kita lakukan verifikasi faktual. Apakah lolos semua? Ya walau nanti kita lihat. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman semuanya dan masyarakat pemirsa sekalian adalah kita pada tanggal 14 Februari 2024 akan memilih 5 surat suara. 5 surat suara. 5 surat suara. Apa aja Pak? Yang pertama suara pasangan calon presiden. Calon presiden. Calon presiden nih, kayak kemarin di 2019 kan udah serentak tuh pasangan calon presiden. Apakah nanti berapa pasangan calon kita belum tentu, belum tahu. Tahapannya belum. Apakah seperti 2019 2 pasangan calon atau 3 atau 4 kita belum tahu, karena ini kan dinamis sekali koalisi partai politik untuk mengusung pasangan capres. Kita nggak nyebutin nama-nama ya, belum boleh. Ya. Yang kedua surat suara DPR RI. DPR RI itu yang akan duduk di Senayan. Kan ada nih Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang satu dapil tuh untuk memilih DPR RI. Berikutnya adalah DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kalau di masing-masing provinsi ada 4. Setiap provinsi mau jumlah penduduknya berapapun itu 4 yang akan dipilih dan menjadi senator lah ya, perwakilan daerah. Nah, jadi ada nanti berapapun calon DPD di Banten. Nah, dapilnya se-Banten tuh. Ya tadi milih presiden, milih DPD, milih DPD. Ini surat suara yang ketiga nih. Yang keempat, surat suara memilih DPRD Provinsi Banten. DPRD hanya warga Banten aja ya. Iya, Tangsel ada nanti perwakilan DPRD Provinsi yang dapilnya Tangsel. Ada 11 kursi itu. Jadi akan ada 11 wakil dari Tangsel yang duduk di Provinsi Banten untuk memberikan kebijakan, arah pembangunan Banten 5 tahun ke depan yang dari Tangsel, DPRD Provinsi namanya. Kemudian ada DPRD Kota.
Nah, jadi surat suara yang kelima DPRD kota Tangsel nih. Tangsel itu penduduknya kan sekarang 1.300.000 ini sekalian ya. Jadi dewanya 50. Oke, nah 50 itu dibagi 6 dapil. Dapil 1 Ciputat, 8 kursi. Nah, ini mumpung saya hafal ya. Oke. Dapil 1 Ciputat, inget-inget nih arah jarum jam ya kalau di Tangsel. Dapil 2-nya Pamulang, 11 kursi. Ayo nanti dihitung ya, 8 tambah 11 berapa gitu ya. Nah, dapil 3-nya gabungan atau gabungan antara Kecamatan Setu dengan Kecamatan Serpong. Itu satu dapil namanya dapil 3, kursinya 8. Nah, dapil 4 itu Serpong Utara. Serpong Utara 5 kursi. 5 kursi. Dapil 5 itu Pondok Aren, 12 kursi. Terakhir dapil 6 Ciputat Timur, 7 kursi. Jadi 50 kursi. Itu juga bagian dari yang kita pilih nanti gitu. Siap. Berarti tadi ada 5 5 surat suara. Nah, pilih. DPS nanti 2024 nanti ya Pak. Nah, berarti untuk pemilu terdekat itu di 2024 nanti ya Pak. Ada nggak sih Pak pesan untuk pemilu di 2024 nanti, terus juga di tahun-tahun berikutnya untuk masyarakat Indonesia, pesan-pesan untuk dari Bapak pribadi untuk masyarakat Indonesia di pemilu-pemilu yang nanti akan dilaksanakan. Baik, terima kasih. Ini tentu sangat luar biasa ya, kita bisa diberikan media untuk menyampaikan. Jadi pemilu 2024 adalah bagian momentum juga kita untuk memilih pasangan calon presiden yang kita harapkan mampu membawa Indonesia lebih baik. Karena memang ini masa transisi ini dari periode Pak Jokowi yang 2 periode ini, tentu masyarakat Indonesia ingin menyampaikan atau ingin menitipkan kepada kandidat terbaik, putra-putra terbaik bangsa kita ya untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, tetapi juga tidak kalah penting adalah bagaimana sesungguhnya kita memilih juga DPR RI, DPD, dan juga DPR provinsi maupun DPRD kota. Karena legislatif maupun senator juga penting untuk mengawal bagaimana sesungguhnya eksekutif melaksanakan tugas-tugasnya dalam penganggaran. Bagaimana kemudian legislasi atau undang-undang yang harus dilahirkan. Bagaimana pengawasan eksekutif yang sudah melaksanakan APBN-nya. Ini tentu eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat. Ini substansi daripada pemilu. Nah, juga kepada masyarakat terutama Tangsel ataupun Banten 2024 di November kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. Tentu ini juga bagian penting di mana daerah provinsi kita Banten dan kota yang kita cintai, Kota Tangerang Selatan, akan melaksanakan suksesi. Maka kita memilih gubernur dan wakil gubernur yang tentu harapan kita bisa juga membawa Banten lebih baik, Banten lebih maju, Banten lebih sejahtera. Dan Kota Tangerang Selatan sebagai kota urban, kota satelit, ibu kota saat ini sebelum pindah ke IKN gitu ya. Maka di Tangsel ini juga penting bahwa menata masyarakat Tangsel yang serba sangat pluralis dan sangat heterogen ini, bagaimana kerukunan, kemajuan dan lain sebagainya. APBD kita alhamdulillah semakin tahun meningkat. Maka sesungguhnya ini digunakan untuk bagaimana wali kota dan wakil wali kota yang terpilih nanti harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki dari pendapatan lain ya, karena memang kita nggak punya sumber daya alam yang sifatnya apakah itu nikel atau karena itu bahan tambang kan nggak ada, tapi hanya dari sisi pengelolaan retribusi, pengelolaan kemudian juga devisa-devisa yang lain. Nah, itu juga penting. Oleh karena itu mari masyarakat Kota Tangerang Selatan, masyarakat Banten dan seluruh Indonesia kita sukseskan pemilu 2024 dengan memilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu tentu tidak berangkat dari emosional, tapi dari rasional, dan juga memilih sesuai dengan hati nurani rakyat, bukan sesuai memilih dengan hati nurani kita, ya keterpanggilan kita yang cocok dan sesuai dengan harapan kita pilih, bukan karena sesuatu. Itulah pemilih yang rasional. Terima kasih. Banget ya pesan untuk masyarakat Indonesia menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional juga. Betul. Apalagi nanti bulan berapa tadi, bulan apa? Bulan 2 bulan 2 ya? 2024 nanti tanggal 14 Februari ya? Ya, 14 Februari 2024. Bentar lagi tadi pemilihan gubernurnya? Di bulan November. Nah, 2024. November ya?
Ya, bentar lagi nih. Iya. Bulan depan ya Pak, nggak terasa. Tahun depan atuh 27 Novembernya di 2024. 2024. Sama di tahun yang sama, di tahun yang Gitu. sama. Aduh ngeblank Iya, gitu iya, mulai. iya, iya, iya. Aduh. Ingat-ingat ya, di tahun yang sama 2024 kita punya 2 hajatan besar. Pemilunya di 2020 di Februari 2024 dan pemilihan wali kota gubernurnya itu di 27 November 2024. Jangan salah tanggal nih, Iya. pemirsa juga ya. Jangan salah tanggal. Iya, Oke. oke. Jadi banyak banget nih yang kita belajarin tadi ya tentang Ya, kita KPU. jadi banyak tahu nih tentang pemilihan juga tadi yang ternyata TNI juga Ya. baru bisa menjadi menjadi pemilih pemula juga setelah pensiun. Yang tadinya cuma tahu 17 tahun sekarang ternyata Banyak ya. Banyak banget ya. Ada unsur lain. Tadi Banyak Polri yang unsur sudah lain. pensiun atau sudah non aktif ya bisa menjadi hak memilih, makanya itu pemilih pemula. Oh, yang Oke, tadi. berarti banyak yang sudah kita pelajari hari ini, banyak juga ilmu baru, terus juga banyak menambah pengetahuan kita juga ya Pengetahuan, seputar betul. pemilu dan persiapan kita nanti untuk memilih juga. Iya. Oke, nah Nanti kalau misalnya udah umur 17 tahun, Kayla udah nggak lupa lagi kan Iya dong. cara-caranya. Oke, nggak lupa Iya dong. dong. Tadi udah dikasih tahu Iya dong, tahap-tahapannya. dan harus memilih. Dan harus memilih. Oke, sobat pose juga jangan lupa nih kita harus sama-sama datang ke TPS untuk memilih di tahun 2024 Nah, nanti. Jangan salah golput tanggal. ya. Oke, jangan golput. Nah, mungkin sekian dulu Bapak perbincangan kita hari ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar pemilu ataupun seputar mungkin hal-hal yang bisa tentang politik kita bisa obrolin lagi gitu di episode selanjutnya. Iya. Oke, kita tunggu Terima kasih. kedatangannya kembali Bapak Taufik sebagai narasumber kita hari ini Nah. yang sudah sharing-sharing banyak ilmu juga buat sobat-sobat pose, buat kita juga di sini ya hari ini. Oke, semua buat teman-teman semua, terima kasih ya untuk sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa kirim kritik saran kalian di bawah komentar. Dan jangan lupa follow IG-nya ya @podcastsuara4_. Dan juga jangan lupa nih buat diklik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalain juga loncengnya biar tahu kalau kita upload video-video baru. Nah. Oke, nah mungkin Bapak terima kasih banyak atas Sama-sama, perbincangannya hari sama-sama, ini. sukses semuanya. Amin. Oke, Pak mungkin untuk sebelum menutup nih kita boleh Jargon. jargon lagi Oke. ke kamera. Oke, mungkin Kiki mau pimpin lagi. Oke. Oke. Pose podcast suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Oke, sampai jumpa semua. Terima kasih banyak Bapak. Iya.